Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nurul Rida dari kelas R6F. Ingin menjelaskan keempat tema materi akhlak dan etika. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-khulq yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Secara istilah, kata akhlak menurut istilah khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau yang baik juga, dan sebaliknya. Jika seseorang memiliki perangai yang tidak baik, cenderung memiliki akhlak yang tercela. Keutamaan akhlak dalam Islam. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain menjadi amalan baik di hari kiamat kelak, salah satunya dapat memberatkan timbangan di hari akhir. Selanjutnya, semakin dicintai oleh Rasulullah SAW, ditinggikan derajat dan kedudukan di akhirat, serta jaminan mendapat rumah di surga. Tema yang kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama, niat karena Allah. Hal pertama yang harus disiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan dipelajari hanya karena Allah. Yang kedua, selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh, selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak selalu puas dengan ilmu yang sudah didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah wawasan tentang ilmu kita, terutama ilmu yang menyangkut dengan agama. Yang keempat, menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit untuk dimengerti. Yang kelima, selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keenam, memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Yang ketujuh, diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Yang kedelapan, menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafallah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Yang kesembilan,
mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 10. Mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu yang bermanfaat tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Selain adab, umat muslim juga dianjurkan untuk membaca doa belajar agar prosesnya berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Berikut doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa setelah belajar. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna lazi yanfauna wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Tema yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran ada kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seseorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seseorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat.
Tema yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Kedua, adil atau adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. 3. Memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. 4. Tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. 5. Kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari keempat tema materi akhlak dan etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.